Shalom, Bapak Ibu keluarga GB Citra 2 yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Hari ini saya akan membawakan inspirasi dengan judul Jangan Khawatir Menghadapi Resesi Ekonomi di tahun 2023. Kita semuanya pernah mendengar, membaca beberapa pengamat ekonomi, data dari Bank Dunia, dan bahkan juga Menteri Keuangan kita, Ibu Sri Mulyani, yang memprediksikan tahun depan, tahun 2023, dunia akan mengalami resesi ekonomi, termasuk juga Indonesia. Resesi ekonomi artinya suatu negara yang mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi, di mana tingkat inflasi yang tinggi, yang mengakibatkan harga-harga barang semua pada naik, sementara daya beli masyarakat menurun. Perusahaan melakukan efisiensi dengan melakukan PHK, demi mempertahankan eksistensi dan kelangsungan hidupnya. Kemudian pendapatan kita juga akan mengalami penurunan. Jadi dengan simpelnya, penerimaan kita tidak akan sebanding dengan pengeluaran. Artinya pengeluaran kita lebih besar. Nah, hal ini tentunya akan membuat kita menjadi takut, khawatir, dan was-was terhadap apa yang akan terjadi pada tahun depan. Bapak Ibu, mari kita membaca firman Tuhan. Mazmur 55 ayat 23 yang bunyinya, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau, tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Nah, dari ayat ini ada dua poin yang bisa saya gunakan dalam menghadapi situasi ekonomi di tahun depan. Yang pertama adalah berserah kepada Tuhan. Di dalam firman ini jelas Tuhan berfirman, serahkanlah segala khawatirmu kepadanya, yang artinya apapun yang akan terjadi tahun depan, serahkan semua pada Tuhan dan biarkan Tuhan yang bekerja. Karena rancangan Tuhan untuk kita adalah rancangan yang terbaik dan bukan rancangan buruk. Mari kita lihat lagi firman berikutnya di 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Nah, dari dua ayat ini kita bisa melihat, kita bisa mengambil janji Tuhan kepada kita. Kalau kita serahkan kekhawatiran pada Dia, Tuhan tetap akan memelihara kita. Nah, itu yang poin pertama. Kemudian poin kedua, mengaktifkan Roh Kudus. Tahun depan kita akan mengalami banyak rintangan, banyak hambatan dan banyak persoalan dan juga banyak tantangan, baik kita itu sebagai seorang pengusaha atau sebagai seorang pekerja ataupun profesi dari kalangan apapun, yang akan membuat kita akan sangat sulit di dalam mengambil satu keputusan ataupun dalam mengambil satu langkah yang tepat. Oleh karena itu kita perlu Roh Kudus yang akan menuntun hidup kita, yang akan membantu kita di dalam mengambil keputusan yang tepat. Nah, bagaimana caranya kita mengaktifkan Roh Kudus? Biasanya saya pagi itu selalu saat teduh dengan Tuhan, di mana pada saat teduh itu saya melakukan puji-pujian dan penyembahan, berdoa, dan juga membaca firman. Nah, dari semua itu yang paling penting adalah kita harus menjalankan semua kebenaran sesuai dengan firman Tuhan. Nah, jadi kesimpulan saya di dalam menghadapi situasi ekonomi di tahun depan ada dua. Pertama itu adalah berserah kepada Tuhan. Yang kedua itu adalah mengaktifkan Roh Kudus. Demikian inspirasi saya pada hari ini. Semoga juga bisa menginspirasi Bapak dan Ibu semuanya. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat!